Malam hari ini saya lagi dekat di rumahnya si Viro. Ya, saya ditelepon Ustadz Zaki untuk datang, nggak tahu masalahnya apa. Saya nggak tahu apa yang akan diceritakan atau disampaikan oleh Ustadz Zaki, ya. Tapi kalau lihat dari penerawangan saya, kayaknya Ustadz Zaki ini ada masalah dengan istrinya, yaitu si Viro. Gon. Siapa nih, Gon? Mana Ustaz? Loh, ini kan yang kemarin, Gon. Itu kita ketemu pertama kan? Ini istrinya Pak RT itu. Coba angkat ya. Iya. Jadi gini Pak, saya mau minta tolong buat temenin Bapak itu temenin saya buat ke rumah si Viro, dampingin saya aja gitu, buat ketemu sama si Vironya. Ya udah, Mbak Maya kesini aja. Saya di pos nih soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok cepet banget? Iya Pak. Dan Mbak Maya ini kan juga lagi berduka. Jadi ya saya mau minta tolong sama Pak Ustadz buat temenin saya ke rumahnya si Viro. Waalaikumsalam Ustaz Biti. Wah. Ya, ini mbaknya. Ya ini istrinya Pak RT. Saya kesini mau Yang ketemu ditelepon. sama si Viro. Iya. Istri saya lagi keluar kota, lagi berobat. Ini katanya suaminya Mbak ini selingkuh sama istri saya. Iya, terus? Padahal saya tahu istri saya itu solihah, tiap hari ke majelis taklim. Saya awalnya juga percaya sama suami saya, tapi ternyata Kalau saya percaya sama istri saya sendiri, bahwa istri saya itu solehah, nggak pernah neko-neko, nggak pernah selingkuh, apalagi itu tidak pernah membuka aurat bajunya. ya itu kan di belakangnya Bapak. Nggak tahu kan di depan itu di depannya Bapak ya. Baik dia itu. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha sub wa ala alihi washabihi wa man la masub. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, mari kita bersama-sama panjatkan rasa puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bersua, berjumpa meskipun lewat video YouTube ya sahabat. Dan semoga sahabat-sahabat di luar sana disehatkan jiwa dan raganya, dilancarkan semua urusannya, dilimpahkan rezekinya,
selamatkan dunia dan akhirat. Dan jangan lupa sahabat, salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli yang mana kita nanti syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Sahabat-sahabat, malam hari ini saya lagi dekat di rumahnya si Viro ya. Saya ditelepon Ustadz Zaki untuk datang, nggak tahu masalahnya apa. Makanya kita datang, ternyata masih di luar rumah, rumahnya tutup. Kita terpaksa menunggu di pos, oke ya. Betul. Kita tunggu di pos dulu, sama menunggu Ustadz Zaki sahabat. Ya. Coba saya WA dulu sahabat ya. Saya WA dulu kira-kira seperti apa. Oh. Ini kok gerimis ya Ustaz? Iya gerimis ya. Ini di telepon juga nggak aktif ini nomornya. Mungkin lagi di luar ya. Iya mungkin. Oke sahabat. Saya nggak tahu apa yang akan diceritakan atau disampaikan oleh Ustadz Zaki ya. Tapi kalau lihat dari penerawangan saya, kayaknya Ustadz Zaki ini ada masalah dengan istrinya, yaitu si Viro ya. Atau jangan-jangan si Viro ini sudah mulai kena karma, kita nggak tahu juga. Sambil menunggu Ustadz Zaki datang atau telepon dari Ustadz Zaki datang, mari kita bersolawat sahabat agar dimudahkan proses hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan kita lantunkan sholawat azikil. Kenapa sholawat azikil? Agar kita dijauhkan dari orang-orang yang dolim ya sahabat ya. Bareng-bareng sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil dhalimin bi'adhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil dhalimin bi'adhalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teruslah berselawat sahabat dimanapun Anda berada, selawatkan dalam hati kita ya, agar kita dilancarkan urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat, dan yang terpenting sahabat agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan yang paling penting juga sahabat ya, saya mengingatkan terutama kepada diri saya sendiri dan sahabat-sahabat semuanya, teruslah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja di masa lampau ya, masa-masa kita belum berproses hidup, agar kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Oh ya kan, kapan hari itu kita kan ketemu sama istrinya Pak RT, Iya. si Mbak Maya. Betul. Dia pulang, dia kan seorang TKW kok. Iya. Dia pulang dari negara tempatnya bekerja langsung menemui kita. Subhanallah. Karena apa? Karena beliau melihat tayangan di YouTube Gus Idris Official dan yang lainnya, bahwa suaminya ini lagi dealing. Apa tuh dealing? Dealing itu lagi apa Ustaz? Dealing itu bahasa perdalaman Ustaz. Perdalaman ya, bahasa gaul. Meskipun sahabat-sahabat ini nggak paham ini. Lagi terkoneksi ya, lagi berhubungan sama si Viro. Si Viro ini kan sudah punya suami kok. Iya betul Ustaz. Saya kasihan tuh sama si Mbak Maya itu. Mbak Maya itu ceritanya sudah 10 tahun lebih jadi TKW.
dan ternyata dikhianati, naudzubillah. Itu gimana Gon? Kira-kira Gon? Itu perlu diapakan itu suami seperti itu Gon? Ya kita buang aja ke got. Gitu ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Jangan ruwet-ruwet, Kan buang aja ke got. Kan sayang ya. Istrinya Pak RT kan cantik. Ya kalau kata saya, Viro sama istrinya Pak RT ya, kalau menurut saya ya masih cantikan istrinya itu saat itu. Iyalah, aku juga ya pastinya kalau manusia bisa melihat pasti bilang begitu, kecuali Ya, orang mungkin, itu nggak bisa melihat iya. Gon. Tapi mungkin udah bosen sama istrinya gitu saat. Tapi ngomong-ngomong ini Ustadz Zaki kemana ya? Ya itu. Apa kita telepon? Udah tak telepon tapi Nggak diangkat. nggak berdering. Mungkin lagi Centang satu. majelis Ustaz. Oh bisa jadi Iya, ya. kan dia orangnya itu majelis terus katanya gitu kan Ustaz. Mm-mm. Ini gimana ya? Si Mbak Maya ini kan sempat berantem sama suaminya. Betul. Waktu aku diceritain sama Jiwo dan Ryan gitu. Terus bahkan diusir katanya Gon. Betul Ustaz. Kalau diusir gimana Gon? Ya kalau diusir ya kualat udah Ustaz. Nikahin kamu aja Gon. Siapa? Gimana? Maya. Oh, saya gak berani Ustaz. Rumahnya besar Gon. Hah, meskipun rumahnya besar, Udah tingkat rumahnya. Hah? gak mau Ustaz. Oke sahabat, kita masih menunggu Ustadz Zaki ya. Mungkin Ustadz Zaki masih ke mana lah keluar. Tapi udah janjian sih gitu. Udah janjian. Coba sih saya mau telepon. Kira-kira dia bisa ini enggak? Angkat enggak? Gon, waktu itu kan kamu ikut Gon, waktu Waktu kemana Ustaz? Mbak Maya sama Pak RT ini berantem kan ikut. Mbak Maya sama Pak RT. Waktu berantem kemarin itu. Yang kameramen siapa? Kamu apa? Saya Ustaz. Iya saya ikut. Kenapa Ustaz? Itu setelah diusir dia kemana tuh? Pak RT itu. Nah, Karena dia kan kenal sama si Halim kan. betul. Masalahnya Istrinya itu mengusir Pak RT itu. Pak RT-nya ya mau gak mau ya harus pergi. Soalnya itu kan rumahnya juga rumahnya istrinya Ustaz. Itu gak punya hak itu loh Ustaz. Ya diusir dia langsung pergi gitu Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Berarti selama ini yang bangun rumahnya itu istrinya. Istrinya Ustaz. Subhanallah. Pak RT itu gak punya apa-apa gitu Ustaz. Tapi dia Gak bersyukur punya istri kayak gitu. astagfirullahaladzim, mudah cantik dia ya. Ya itu kaya lagi enak. Kaya ya. Nah, Astagfirullah. Si Vira punya apa dia? ya mungkin cuma apemnya doang yang gede. Astagfirullah. Kamu ini biasa aja Gon. Bercanda sahabat, bercanda sahabat. Coba tak hubungin si Ustadz Zaki ini, gimana Ustadz Zaki ini? Udah janjian tadi sore tapi sampai sekarang kok nggak datang. Kapan nanti kan sempat ketemu kita. Gon. Siapa ini Gon? Mana Ustaz? Mana? Mana Iya. Ustaz? Loh, ini kan yang kemarin Gon. Loh. Iya kan? Saya ngeblur Ustaz. Ini waktu kita ketemu pertama kan? Nah, ini istrinya Pak RT itu. Coba. Mungkin Hah? ada perlu. Ntar saya nggak enak Gon. Istrinya orang ini Gon. Hah? Angkat Diangkat. aja Ustaz. Hah? Angkat, mungkin ada perlunya Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Mbak Maya ya. Iya, saya Mbak Maya. Gimana Mbak? Jadi gini Pak, saya mau minta tolong ke Hmm. Bapak.
saya mau minta tolong buat temenin saya ke rumahnya ke rumahnya si Viro. Loh, kok minta tolong sama saya? Emangnya suaminya Mbak Maya gimana? Udahlah Pak, jangan bahas itu. Saya udah gak mau bahas dia. Saya udah muak. Saya cuma mau minta tolong aja ke Bapak buat temenin saya ke rumahnya si Viro. Emangnya nggak kenapa-kenapa tuh? Saya takut nanti timbul fitnah. Enggak Pak, udah aman. Saya udah janjian juga sama Ustadz Zakinya. Oh gitu loh. Kebetulan nih saya juga menunggu Ustadz Zaki. Udah janjian juga. Atau mungkin janjian sama saya mau ketemu Mbak Maya nih. Tapi Ustadz Zaki nggak ada di rumah, masih di luar. Gini aja deh Pak, mending Bapak ke dekat rumahnya si Viro, karena saya juga udah deket sama rumahnya. Saya udah janjian juga sama Ustadz Zakinya. Oh gitu. Kebetulan saya juga sudah deket nih, sudah mau ke rumahnya, cuman tutup. Ya udah, Mbak Maya kesini aja. Saya di pos nih soalnya, nunggu. Oh gitu ya Pak ya. Ya udah saya temuin Bapak aja ya. Nanti Oke. kita ke rumahnya Viro bareng-bareng gitu ya Pak. Siap. Ya udah ya. Oke. Saya tunggu ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz? Dia mau ke rumahnya Viro. Terus Udah janjian sama Ustadz Zaki, tapi Ustadz Zaki kok janjian sama saya. Ini ada apa? ya itu pasti ada apa? Ada alasannya Ustaz. Wah, gak bahaya tak? Aduh, ini. Dia udah deket katanya Gon. Lah, Mbak Maya sekarang ada di mana? Istrinya Pak RT itu. Menuju ke sini. Mau menuju ke sini. Udah deket. Gitu. Gimana Gon? Kira-kira nggak bahaya tak Gon? Ya kalau kata saya bahayanya ya enggak sih Ustaz, tapi ya tergantung imronnya kita kuat apa enggak gitu. Ustaz. Astagfirullah. Dia nggak sama suaminya Gon. Dia masih suami orang. Nah, ya itu. Kecuali masih single gitu kan enak kita ngobrol Gon. Kalau sama orang kan kita timbul fitnah nanti ngomongnya. Ya kan? Istri orang Ustaz. Istri orang ya, sorry. Aku sampai pusing aku. Ini ada apa ini? Si Mbak Maya bilang udah janjian sama si Ustadz Zaki. Ustadz Zaki janjian sama saya. Ada apa nih Gon? Nah itu saya juga aneh nih Ustaz, apalagi barengan ya. Kira-kira ada apa ya? Aduh, ini kayaknya ada kabar yang tidak baik Ustaz. Firasat saya gitu Ustaz. Ya gimana ya Nah, Gon? itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok cepet banget? Iya Pak, soalnya saya deket tadi. Oke, sini dulu. Ustadz Zaki masih belum angkat telepon nih. Ya? Ustaz, Kenapa? ini bahaya ini Ustaz. Kenapa? Gak nyadar ya Ustaz. Apa itu? Astagfirullahaladzim, ya udah kalau gak nyadar Ustaz. Astagfirullah. Oh ini. Oh iya Ustaz. Udahlah, jangan negatif thinking lah. Ya namanya Mbak ini kan juga dari luar negeri, mungkin udah kebiasaan di sana, stylenya apa, mungkin belum adaptasi. Dan Mbak Maya ini kan juga lagi berduka. Tapi Mbak Maya itu orangnya keras itu Ustaz. Begitu ya? Iya, perempuan keras Ustaz. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan gak keras sama saya ya. Ya itu. Mbak Maya tadi sempat telepon saya kan? Iya. Mau ke rumahnya Ustadz Zaki. Iya, saya mau ketemu si Viro. Jadi Si Viro. ya saya mau minta tolong sama Pak Ustadz buat temenin saya ke rumahnya si Viro. Tujuannya apa? Gini Pak Ustadz, karena suami saya tuh udah selingkuh sama si Viro. Jadi saya mau temenin si Viro. Terus saya juga mau ketemu sama Ustadz Zakinya buat ngomongin ini semuanya. Gitu. Kenapa nggak minta antar suaminya? Saya udah nggak mau bahas dia lagi Pak, karena udah muak saya tuh sebenarnya. Ya mohon maaf saya potong Ustaz ya. Coba mbaknya bicaranya agak keras Mbak gitu. Sahabat-sahabat ini ada yang komen nggak denger katanya suaranya. Oh gitu. Ustaz. Agak keras mbaknya ya Mbak. Nah mungkin dia karena sedih Gon, udah terluka hatinya kan. Oh iya ya lupa. Emangnya berapa tahun Mbak Maya di luar negeri?
Saya di sana udah 10 tahun. 10 tahun. Iya. Belum pernah pulang itu. Belum, baru kali ini pulang terus dapat berita yang buruk banget. Kalau suami saya tuh selingkuh sama si Viro. Gitu. Emangnya benar selama ini yang bangun rumah, beli mobil itu Mbak Maya? Iya, itu saya sendiri. Hasil keringat dari saya sendiri. Saya kerja keras di sana buat suami saya di sini. Buat beli rumah, buat beli mobil buat dia. Tapi malah balasannya dia kayak gini, malah dia selingkuh sama si Viro. Astaga. Udah tonjok aja laki-laki kayak gitu itu. Jangan provokatif kamu Kon. Enggak Nggak Ustaz. boleh gitu Kon. Saya sendiri ya agak gimana ya Ustaz. Melihat perempuan tersakitin itu gimana rasanya gitu Ustaz. Tumben kamu bijaksana Kon. Soalnya saya gimana kalau sama perempuan itu saya hormatin gitu Ustaz. Termasuk sama almarhumah Zulfa ya. Astagfirullahaladzim, itu lain lagi Ustaz. Ya, kita nunggu telepon dari Ustadz Zaki. Nggak apa-apa kan? Nunggu. Toh sampan juga telepon mungkin nggak keangkat ya? Iya, tadi udah janjian juga suruh nunggu gitu. Emangnya kenal nggak sama si Viro itu? Enggak ya? Enggak, tapi sempat saya nggak kenal, tapi sempat suami saya tuh pernah cerita kalau misalkan dia tuh teman SD. Oh gitu, teman sekolah. Iya. Hmm. Tapi kan kalau misalkan namanya temen cewek sama cewek ya nggak mungkin kalau misalkan di balik itu tidak ada sesuatu. Ya pasti itu pasti ada hubungan gitunya Gitu ya. Ustaz. Emangnya kok tiba-tiba Mbak itu pulang ke Indonesia itu cuti atau memang benar-benar ingin pulang aja? Ya emang saya tuh cuti sebenarnya mau nyamperin karena kan udah lama juga, udah 10 tahun nggak balik gitu. Tapi kok tiba-tiba datang langsung ketemu kita, nggak pulang dulu? Memang sebelumnya udah tahu di YouTube? Sudah, karena emang dari sananya tuh dia udah viral. Viral ya? Gitu. Astagfirullah. Si Viro sama Pak RT itu udah viral di sana? Sudah viral di Astagfirullahaladzim. sana. Ini TKW di sana berarti udah tahu semua kok. Astagfirullahaladzim. Iya Ustaz. Saya kasihan Mbak Mayanya, malu Mbak Mayanya Ustaz itu. Ya kan pasti malu Ustaz kalau Terus viral itu. kapan hari waktu sempat didampingi si Sujiwo sama si Ryan, katanya Mbak Maya minta cerai, benar itu? Iya, saya karena udah capek, udah nggak mau, namanya penyakit selingkuh tuh nggak bakalan berhenti, Pak Ustadz. Jadi mending akhirin aja daripada nanti malah saya tambah sakit, mending udahan aja. Kalau saran saya sih jangan mengambil keputusan saat emosi, ya. Intinya apa? Sebenarnya kalau menurut firman Allah itu dan hadis Rasulullah SAW, Allah itu membenci perceraian. Karena kalau ada perceraian itu aras itu berguncang, gitu ya. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat itu, kalau memang pasangan itu tidak bisa taat kepada Allah dan tidak memperbaiki ibadah, ya bisa jadi ada kesepakatan yang harus diakhiri, gitu. Itu sih terserah. Tapi kalau menurut saya bisa nggak diperbaiki? Kalau menurut saya sih udah nggak bisa ya Pak Ustadz, karena itu udah fatal banget kalau menurut saya. Karena saya udah nggak mau, Pak, saya tuh nggak suka perselingkuhan. Saya tuh paling benci dengan perselingkuhan. Jadi mau nggak mau saya mau mengakhiri ini semuanya. Tapi harus klarifikasi juga Ustadz, harus tanyakan juga Mbak Mayanya gitu. Mbak Mayanya di luar sana itu selingkuh juga apa enggak, harus kita tahu juga Ustadz gitu. Ya kita kan nggak tahu dia di negara orang kon. Ya Tapi itu. ya banyak sih. Tapi ya saya juga gak terima sih namanya Pak RT itu kan cowok Ustadz. Namanya cowok itu jelek jadinya Ustadz gitu Ustadz. Ya jangan dilihat cowoknya, lihat personalnya kon ya. Oh gitu ya. Iya. Ini benar-benar bulat ini mau minta cerai. Iya, saya udah bulat banget. Saya udah nggak mau lanjut lagi sama dia, udah nggak mau, saya udah muak. Saya udah nggak mau lagi sama orang yang tukang selingkuh. Curhat nih kon kayak. Iya dia. Tapi kasihan. Jangan ditertawain Ustadz. Ya kan aku juga gimana kon. Iya, Ustadz. Semua orang punya masa lalu kon. Betul. Ya. Tapi ini Mbak Maya ya Ustadz, kalau menurut saya ini orangnya sabar Ustadz. Betul sabar. 10 tahun di luar negeri ya. Iya 10 tahun itu gak bentar Ustadz, itu lama Ustadz. Kira-kira konflik batinnya Mbak Maya selama 10 tahun itu gimana? Kan jauh sama keluarga, jauh sama suami. Kira-kira di sana tuh happy atau tertekan atau gimana secara
dia pasti ada happy-nya, terus juga ada sedihnya karena kan jauh dari keluarga. Terus senengnya itu juga saya tuh bisa apa ya, bisa beli, saya tuh kayak meskipun saya kerja di sana lama gitu tuh nggak sia-sia gitu loh, jadi ada hasilnya. Ada hasilnya ya, bisa bikin rumah ya, Bener. tingkat lagi. Terus juga bisa menghidupi suami saya, meskipun suami saya juga sekarang udah nggak tahu diri gitu kan. Terus juga kalau misalkan sedihnya juga untuk awal-awal sih sedih, senang gitu, tapi pas waktu itu kan saya percaya aja sama suami saya. Tapi akhir-akhir ini setelah viral itu kok saya masih udahlah, saya putusin untuk ambil cuti, habis itu saya pulang. Nah gitu. Tuh. Kok lama ya Ustadz Zaki? Coba saya telepon ya. Nah, itu coba telepon aja Ustadz, itu emang aduh Ustadz teko itu. Sabar kon. Kita nungguin udah dari tadi Ustadz, gitu gak sesuai. Sabar kon. Ustadz Zaki. Nyambung kon. Nyambung Ustadz. Berdering. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana Ustadz? Sudah di rumah apa belum ini? Sudah. Oh, Sudah di rumah saya Ustaz. oh gitu ya. Berarti kita bisa ketemu ya. Bisa. Kebetulan ini juga katanya Ustadz Zaki ada janji sama Mbak Maya mau ketemu. Ini kebetulan juga Mbak Maya ini bersama saya. Gimana? Kita bersama-sama atau memang ada? Oh gitu ya. Ini saya Langsung aja ya Ustaz. Iya. ya memang tidak disengaja, kebetulan aja. Atau mungkin Iya, Ustadz Zaki iya. sudah ada rencana atau seperti apa kan kita nggak tahu. Ini saya bareng sama Mbak Maya atau gimana nih? Apa saya duluan atau Mbak Maya duluan? Sama-sama nggak apa-apa Pak Ustaz. Gitu ya? Iya. Siap. Ya udah, Pak Ustadz Zaki, saya langsung OTW ke sana ya. Iya Pak Ustaz Yudi. Oke. Siap Pak Yudi. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Ustadznya itu kita langsung samperin aja Ustadz, tonjokin nggak apa-apa Ustadz. Oh boleh gitu kok. Kita dari tadi udah nungguin. Lah, Udah sedangkan- pulang nggak dikabarin ya? Iya sudah pulang, nggak ada Astagfirullah. kabar gitu Ustadz. Siapa yang nggak mau marah? Sabar. Gimana Mbak Maya? Kita bareng ke sana apa gimana? Ya langsung aja Pak, langsung aja ke tempatnya. Kayaknya Mbak Maya ini bener-bener sakit hati bener ya. Ya pasti Ustadz. Suaranya itu kayak gimana gitu. Gimana kalau perasaannya Ustadz pas diselingkuhin sama istrinya Ustadz? Gimana Waduh, Ustadz? ini lagi curhat nanti. Ya. Gak boleh curhat kan. Ayo Mbak Maya, yuk. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Emangnya suaminya kemana? Gak tahu sih, tadi udah nggak ada di rumah. Pokoknya pokoknya saya udah langsung ninggalin gitu aja. Saya nggak pamitan karena buat apa saya pamitan? Emang diusir itu suaminya? Iya, Emang nggak kasihan sama nggak. suaminya? Enggak, saya udah bulat, udah ngusir dia aja udah. Saya udah udah nggak mau lagi Pak. Terus rencananya mau balik lagi ke luar negeri atau di rumah aja? Nanti itu saya pikir belakangan dulu. Tapi kalau dengan kondisi kayak gini saya kayaknya udah nggak, maksudnya udah Nggak mood ya? langsung gitu, nggak langsung buat pergi. Ya udah, ini udah dekat rumahnya. Disut kon, biar sahabat-sahabat di sana tahu ini Mbak Maya ini sudah 10 tahun lebih dia jadi TKW ya, dihianati kan bajingan. Namanya ini kan ya Ustadz kalau nggak Iya, salah. iya. Mbak Maya, ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Yudi. Wah. Ya, ini mbaknya ya. Ya ini istrinya Pak RT ini. Oh, istrinya Pak RT. Iya. Katanya sudah janjian tadi. Iya. Saya kesini mau Yang ketemu ditelepon. sama si Viro. Iya. Istri saya lagi keluar kota, Mbak. Lagi berobat. Berobat Tidak ada di apa? rumah. Emang dia sakit apa? Saya Dia- mau ketemu sama dia Dia masih sekarang. check Check up apa? up kesehatannya seluruhnya. Dia sakit apa? Emang Bapak nggak tahu ya kelakuan
si Viro itu gimana? Ya, si Viro itu kan istri saya itu muslimah mbak, dia soleha. Kamu itu Soleha ustaz soleha goblok gimana? gitu. Iya. Nggak boleh gitu Gon, nggak boleh gitu Gon. Biarin, ini kan ada permasalahan Gon. Kamu Tapi gak usah saya ikut tidak sabar gitu Ustaz. Enggak. Katanya Ustaz tapi kok goblok ini. yang sopan Gon, nggak boleh gitu yang sopan. Istri saya itu ya setiap hari itu belajar di majelis taklim. Nah, itu 30 alasannya setiap gitu hari. doang Ustaz. Majelis Nggak, apa? Gon. Majelis apa? Dia itu tiap hari itu telepon WA saya, telepon saya, katanya tiap hari ada di majelis taklim di sekitar sini, sekitar kampung sini. Aktif dia. Majelis kok kelakuannya kayak gitu? Emang bapak sendiri nggak tahu ya? Emang Gimana di kelakuannya belakangnya gimana? Mbak? Gini aja Ustadz, Iya. kita ini nggak sopan loh. Kita rame-rame di sini. Kita ini bertamu harus suruh masuk gitu Ustaz. Kalau itu jangan di luar, masuk ke dalam saja. Hmm. Enggak enak sama Tadi tetangga. nggak nyuruh masuk. Iya, maaf. Mbak, aduh. Ini masalahnya kok sampai begini. Ini Ustadz Zaki ini tujuannya telepon saya apa? Tujuannya telepon saya untuk datang ini apa? Ini untuk menjembatani saya sama Mbak ini. Oh gitu. Iya. Terus? Sini Mbak, mari silakan duduk. Silakan duduk sini Mbak. Itu aja nggak apa. Ya. Terus? Ya. Ini katanya suaminya Mbak ini selingkuh sama istri saya. Ya terus? Padahal saya tahu istri saya itu soleha. Tiap hari ke majelis taklim, dia selalu telepon saya. Kalau selalu ngabari dia ada di mana, selalu ngabari, selalu WA gitu. Dan Mbak ini nggak percaya. Gitu. Ya kan dia cuman WA aja kan, dia nggak telepon atau nggak video call tuh Iya. nggak. Terus langsung percaya aja gitu. Ya tentu saya. Ya harusnya bapak itu, harusnya tuh Pak Ustadz itu telepon atau video call dia. Kalau di video call nggak bisa Mbak kan. Ya terus Selama dengan saya kayak kan- gitu nggak curiga. Saya itu percaya sama istri saya 100% Mbak. Saya kenal dari dulu. Kalau nggak percaya sama istri saya percaya sama siapa lagi? Saya awalnya juga percaya sama suami saya, tapi ternyata selama 10 tahun saya di luar, dia malah kelakuannya kayak gini. Iya, itu kan. Masa bapak iya. sebagai suami Kan tidak suaminya, tahu Mbak. istrinya itu seperti apa? Kalau saya percaya sama istri saya sendiri, saya percaya 100% bahwa istri saya itu soleha, nggak pernah neko-neko, nggak pernah selingkuh, apalagi itu tidak pernah membuka aurat bajunya. Ya itu kan di belakangnya bapak, tidak tahu kan di depan itu di depannya bapak ya baik dia itu, tapi di belakang kan bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu kelakuannya istrinya bapak itu seperti apa. Iya, Udah ngapain aja sama suami saya kan nggak tahu. Tahu bapak juga nggak telepon, nggak video call dia. Terus percaya gitu aja. istri saya itu selalu telepon Mbak, WA. Kalau video call memang nggak pernah, karena suasananya di majelis taklim dia malu kalau video call. Ini begini, mohon maaf Ustadz Iya, Zaki iya. ya. Iya Pak Ustadz Yudi. Saya tahu tujuan Anda menelpon saya untuk datang. Dan juga kebetulan Mbak Maya ini sudah ketemu saya waktu iya, iya. baru pulang dari luar negeri ya. Oh gitu Pak. Dan ternyata Mbak Maya ini sudah tahu dari YouTube Gus Idris Official bahwa suaminya itu udah viral di sana. Emang ada YouTube? Ada Gus Idris tentang Official. hubungannya antara si Viro yang Coba Ustaz, kasih tahu notabene istrinya, ini Ustaz. istrinya Pak Ustadz Zaki gitu loh. Iya. Tapi Pak Ustadz Zaki dari awal itu kan nggak percaya karena settingan ini kan saya. Iya, settingan. Semuanya settingan. Saya percaya sama istri saya sendiri. Astagfirullahaladzim, ini gimana nih? Pak Ustadz gini ya, kalau jadi suami tuh jangan bodoh-bodoh. Iya. Dia bisa baik di depan bapak, tapi kan nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Kalau gitu bisa ditunjukkan, mungkin ada buktinya lewat YouTube. Ada buktinya ada. Astagfirullah, gimana? Dulu sempat di video nggak percaya katanya settingan. Sekarang masih minta bukti lagi. Gimana sih Pak Ustadz ini? Ya. Ini yang tadi. Sekarang si Viro kemana Pak Ustadz lagi?
Ya, Ya, saya kesini tapi tuh mau istri nemuin si saya. Viro loh. Istri saya itu lagi keluar kota Mbak, lagi check up kesehatannya. Sakit apa dia? Dia Emang mengeluh bapak nggak curiga? Ya enggak lah, Pergi sendiri, berobat sendiri, tanpa suami, itu tanpa sudah biasa Mbak, dianterin. karena kesibukan saya di sini dan istri saya. Ya semuanya jangan dibiasain. Kalau dibiasain lama-lama sama kayak saya gini. Awalnya percaya tapi ujung-ujungnya juga diapain? Dianatin kan? Sekarang aku mau jadi penengah nih. Iya. Tadi Mbak Maya waktu keluar suaminya memang benar-benar sudah pergi apa gimana? Apa masih di rumah? Sudah pergi, udah saya usir. Sudah diusir ya? Iya. Terus tadi si Viro, istrinya Iya. Ustadz Zaki pamitnya kemana? Cek kesehatan keluar kota katanya. Keluar kota. Iya. Coba kameramen, sini kameramen. Lihat ini. Ini 3 jam yang lalu. Ini siapa Pak Ustadz Zaki? Seperti istri saya, seperti tapi saya nggak yakin kalau itu istri saya. Lihat aja Pak Ustadz Zaki. Ini kan Viro Ustadz Zaki, cuman nggak pakai hijab ini. Ustadz Zaki kan tahu, pasti di rumah, pas di kamar pasti buka hijab kan? Bukan, itu mirip itu. Mirip Ini istri siapa Mbak Maya? Ini bukannya suami Anda? Iya, itu suami saya. Ini udah bukti jelas. Itu si Viro kan? Si Viro kan? Terus kemana dia sekarang? Dia lagi check up Pak Ustadz, check up keluar kota kesehatannya. Lihat sahabat, lihat. Coba sahabat Bapak komen. kok gampang percaya gitu ya Komen, sama komen. Ini istrinya? siapa? Viro kan? Iya kan? Iya itu udah jelas-jelas Viro. Ini 3 jam yang lalu. Bukan itu. Itu Astagfirullah. memang mirip sekali sama istri saya, tapi itu bukan istri saya. Coba deh bapak pantengin, telitin itu siapa. Ustaz. Itu udah jelas-jelas si Viro. Ini. Masya Allah, bukan. Dan begini Ustaz Zaki ya. Mbak Maya ini mungkin sudah muak ya dengan Ya, apa boleh yang lah, dirasakan ya, Mbak. Dan suaminya juga udah diusir. Oh, ya. Dan Mbak Maya ini tujuannya ke sini ingin ketemu si Viro. Istri saya itu keluar kota, lagi check up kesehatannya gitu Mbak. Saya nggak bisa mempertemukan istri saya dengan Mbak sekarang. Ya udah gini deh, kalau misalkan emang 100%, coba video call sekarang istrinya bapak. Coba telepon. Kira-kira bisa nggak ngangkat? Coba. Ayo telepon. Iya, saya telepon dulu. Terus Mbak Maya gimana nih? Tujuannya ke sini selain ketemu si Viro apa? Ya saya mau ngomongin masalah ini. Saya mau ngomongin, saya juga pokoknya saya mau denger sendiri dari si mulut si Vironya. Begitu. Ya saya mau dia tuh jujur gitu. Karena kan emang suami saya juga udah nggak mau jujur. Saya juga udah nggak mau bahas-bahas dia lagi. Saya udah nyuruh dia pergi juga. Jadi saya mau si Viro aja yang ngomong sama saya gitu. Kalau nggak mau jujur, Gimana pun caranya, pokoknya dia harus jujur. wah nanti pasti berantem ini sama si Viro ini. Ya? Iya, saya telepon dulu ya istri saya. Iya. Halo, assalamualaikum Umi. Umi ada di mana? Umi kok kelakuannya gitu. Masih lama Umi kesehat ceknya. Oh iya. Terus ini ada kabar ini, katanya Umi selingkuh. Iya, memang saya nggak percaya Umi, tapi mereka itu ngotot bilang Umi itu selingkuh. Ya enggak cuma selingkuh, jual apam juga ya. Ya, Bu? Iya, Kon? Iya Ustaz, betul. Jual cinta. Oh gitu ya Umi. Iya saya. Suruh pulang aja, Ustadz, biar clear ini. Kasihan Mbak Maya nih jauh-jauh dari luar negeri. Ini jaraknya jauh Ustaz. Ya saya nggak mau tahu, pokoknya si Viro ini harus udah ada di hadapan saya. Saya mau ketemu si Viro. Saya nggak mau tahu, pokoknya Ini harus istri ada. saya di Surabaya. Sabar, masih sabar, Bu. tetap. Nanti kalau ketemu si Viro nih pasti berantem nih. Pasti Pasti Ustaz. rontok Surabaya kesini tuh deket banget. Iya tapi kan masih check up Mbak. Masih check upnya tuh masih lama. Atau jangan-jangan sama Pak RT nih ke Surabaya aja. Udah berapa lama sih tadi keluarnya dia? Udah berapa jam? Tadi pagi. Hmm. Kira-kira 3 jaman udah. Kan kesananya juga 3 jam. Check up itu nggak perlu lama-lama. Kalau emang dia berangkatnya pagi, pasti tuh dapat nomor antrian yang pertama dan itu pastinya cepet.
Iya mbak, pulang perginya ke sini itu loh udah makan waktu berapa lama, belum lagi check upnya. Mungkin Surabaya nanti, ke sini tuh deket banget. nanti malam mungkin bisa sampai nyampe ke rumah. Nanti malam kapan ini? Udah malam, jam 2 malam ini. Ini Pak Ustadz emang udah sekongkol sama istrinya apa gimana sih kok nutup-nutupin? Saya nggak nutupin mbak, saya itu percaya istri saya 100%. Ini memang saya nggak tahu. Antara percaya sama bodoh itu beda tipis. Oh, Ya, terserah lah, terserah mbak mau bilang apa. ini soalnya juga sama. Waktu awal-awal kita datang nemuin Pak Ustadz Zaki ini, dikasih bukti nyata, gak percaya. Dibilang settingan. Emang Ini settingan? bapak itu lihat teliti, dibuka lebar-lebar tuh matanya. Makanya gini loh, kalau misalkan istrinya mau keluar, jangan percaya kalau cuman kabaran ketikan itu, jangan percaya. Mending telepon, video call. Sudah saya telepon mbak. Kalau jadi suami itu jangan bodoh-bodoh gitu loh. Ya terserah mbak mau bilang apa. Pokoknya saya percaya istri saya 100% mbak. Kalau Tapi sahabat, memang benar apa yang dikatakan Mbak Maya. Betul. Juga benar apa yang dikatakan Ustadz Zaki, karena Ustadz Zaki itu pakai perasaan, tidak melihat keburukannya. Di sisi lain Mbak Maya juga benar, karena zaman sekarang pakai jilbab pun di atas, di bawah dibuka. Naudzubillah min dzalik. Ini banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Kita sempat observasi, kita sempat dimintain sahabat-sahabat di luar sana ya, sahabat-sahabat Kio, sahabat-sahabat Ulo, sahabat-sahabat saya juga untuk memantau. Ternyata banyak memang zaman sekarang itu wanita-wanita yang player, ya, tidak cukup satu pasangan. Naudzubillah. Atau memang ini sudah zamannya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, di akhir zaman itu ya, wanita itu akan mendominasi dan selalu membenarkan kehendaknya. Jelas dalam firman Allah juga mengatakan penghuni neraka itu banyak dihuni oleh kaum wanita. Jadi sahabat-sahabat, saya mengingatkan terutama kepada saya dan keluarga saya dan sahabat-sahabat semuanya, ini dibuat pelajaran. Ini bukti udah nyata, udah terrekam, tervideo. Iya betul. Itu pun tidak cukup buat Ustadz Zaki, ya. Mungkin Ustadz Zaki kepingin tahu secara mata terbelalak mungkin, atau mungkin Ustadz Zaki ingin tahu seperti apa akhir cerita ini, azab atau karma buruk, kita nggak tahu. Tapi semuanya perlu waktu. Dan yang saya sayangkan, kenapa harus terjadi dengan Ustadz Zaki dan harus terjadi kepada Mbak Maya yang sebagai pejuang devisa. Itu. Jadi intinya sahabat-sahabat, ini semua buat edukasi ya, buat pelajaran diri dan pelajaran untuk anak-anak kita agar selalu dididik dan tidak punya pergaulan bebas atau dibatasi ya, diawasi. Mungkin itu aja nasihat saya. Terus ini gimana ini Pak Ustadz Zaki? iya Pak Ustadz, jadi Kira-kira gimana? Ini Mbak Maya kesini nih ingin ketemu si Viro. Ini ada kesempatan nggak ketemu si Viro? mungkin kali ini nggak dapat ya, mungkin besok lah. Gitu ya. Iya, Kayak orang bisa. nggak punya salah bicaranya itu. San. Ya karena Ustadz Zaki ini kan orangnya orang lugu, pondok pesantren. Orang Gimana, tolol Maya? itu. Saya tetap nggak terima sih, pokoknya saya pengen ketemu sama si Viro itu. Lihat di shoot mukanya Mbak Maya ini kayak kesel banget, lihat kan? Pastinya Ustaz. Lihat itu mukanya, lihat kan? Iya ini Ustaz. Hah? Di zoom. Ini udah. Lihat itu. Tolonglah Pak, kalau misalkan jadi suami itu jangan bodoh-bodoh banget. Maaf ya Mbak, Jangan terlalu percaya kalau Iya. sama perempuan itu. terserah Mbak mau bilang apa. Saya tetap percaya sama istri saya Mbak. Astagfirullah. Gimana Mbak? Malam ini mungkin Mbak Maya tidak ketemu si Viro. Apa lain waktu atau gimana?
atau harus nunggu? Kira-kira pulang nggak nih? Gini deh, harusnya sekarang kalau misalkan check up, kalau udah 3 jam yang lalu check up itu nggak lama. Harusnya sekarang itu udah di jalan, udah pulang. Coba hubungin lagi, suruh pulang aja. Istri saya tadi bilang, Mbak, masih check up. Percaya? Iya, saya percaya. Coba video call. Astagfirullahaladzim. Istri saya bilang nggak mau di video call karena sedang ada di ruang perawatan. Ya itu di ruang perawatan apa di hotel? Astagfirullahaladzim. Di ruang perawatan lah, Mbak. Katanya nggak boleh video call. Malu sama dokternya, sama yang meriksa nanti. Alasannya gitu? Iya. Gimana Mbak Maya? Kok percaya aja sih Pak sama istrinya? Udah jelas-jelas ya di video itu ya? Udah jelas-jelas itu mukanya udah bener itu si Viro, kenapa nggak percaya? Iya, mungkin kan sekarang itu banyak penipuan, Mbak, banyak IE atau apalah. Penipuan Diedit. apa? Kan wajahnya bisa diedit. Diedit. Iya. Itu nggak editan itu Ustadz Iya, lagi. kan ada Kita orang. yang rekam itu. Ada orang yang mirip lalu dimirip-miripkan. Ini tolol Ustadznya ini Ustadz ini. Jangan gitu kan. Nggak boleh ngomong gitu kan. Bukan Ustadz itu. Gimana Mbak Maya? Mau menunggu atau pulang aja dulu? Saya Atau tunggu deh Hah? sejaman atau 30 menitan. Pokoknya tuh dia udah nyampe di sini karena Surabaya itu deket. Kalau emang 30 menit atau 1 jam belum datang, berarti saya akan kesini lagi. Ya silakan, Mbak. emangnya apa yang mau akan dilakukan Mbak Maya sama si Viro? Ya pokoknya saya mau ketemu dulu sama si Viro. Yang Buat penting- kedepannya itu nanti udahlah itu nanti Yang penting urusan jangan saya. sampai melanggar hukum Mbak Maya. Ya. Kasihan nanti Mbak Maya harus jaga emosi, kendalikan amarahnya, ya. Jangan sampai melanggar hukum. Ya. Aku tahu Mbak Maya kecewa, sakit hati, ya, karena perselingkuhan itu, pengkhianatan itu. Tapi kalau bisa jangan memutuskan sesuatu dengan amarah. Itu sih saran saya. Nanti takutnya ketemu si Viro rambutnya di jambak-jambak kan. Nah itu Ustadz Ya. ya pasti itu. Kalau dari fisiknya kan lebih besar Mbak Maya, Iyalah. lebih sehat lagi. Lebih apa lagi kan? Lebih apa itu? Lebih apa itu Ustadz? Marahan itu Ustadz. Iya, lebih ganas ya. Oh, lebih ganas. Aku bingung ini Gon. Ini aku diundang ke sini sama beliau-beliau ini apa? Tugas saya ini apa? Kira-kira apa? Apa Pak Ustadz Zaki kok mengundang saya? Ya itu kan Mbak ini telepon saya terus. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bahwa istri saya itu bukan selingkuhan suaminya. Duh, ya selingkuhan. Oh, saya tahu sendiri kok. Tapi saya yakin istri saya itu Astagfirullah. setia, Pak Ustadz. Ya sama lah. Mohon penjelasan dijelaskan ke Mbak ini. Awalnya saya juga udah percaya gitu loh sama suami saya. Tapi selama 10 tahun ini, hampir 10 tahun ini kan buktinya udah ada kalau emang dia selingkuh. Terus saya harus percaya terus gitu. Harusnya kalau misalkan Bapak udah diberi info kayak gini, harusnya Bapak itu menggali informasi itu benar atau enggak sih. Jangan membiarkan seperti itu aja dan langsung percaya sama istrinya. Tapi saya tetap, Mbak, saya kalau nggak percaya istri saya itu terus percaya istri sama siapa lagi, Mbak. Ya kalau udah ada buktinya kayak gini, masa ya harus percaya terus sama si Viro itu? Saya sejak Itu kelakuan si Viro udah fatal loh Pak. ya mungkin itu anggapan Mbak sendiri. Tapi di mata saya istri saya itu solehah, Tolonglah Pak, muslimah. jangan bodoh, jangan buta. Ya terserah Mbak mau bilang apa. Tetap saya Fix sekongkol sih Setia. ini sama istrinya. nggak mungkin lah, Mbak. Istri saya itu setia, nggak mungkin saya sengkokol. Cara apa. ngomongnya ada gemeter panik gitu Sengkokol kok. gimana, Mbak? Terus maunya Mbaknya gimana? Ya saya kan udah bilang berkali-kali saya mau ketemu sama si Viro. Istri saya itu lagi di luar kota. Kalau Ya, Mbak saya mau nggak nunggu mau nggak tahu. apa-apa. Ya kan tadi udah bilang saya udah menunggu 30 menit, 1 menit, 1 jam. Pokoknya dia udah ada di sini. Ya silakan kalau mau menunggu.
Terus ini udah malam loh Mbak, nanti nggak enak sama tetangga. Saya nggak mau tahu, pokoknya si Vira udah ada di sini 30 menit kemudian. Saya cuma mau ketemu sama si Viro. Apa susahnya sih? Kayaknya orang ini, kayaknya bapak ini sekongkol deh sama istrinya. Kalau mau Udah ketemu, melakukan besok juga buruk bisa, fatal Mbak. kayak Lusa gitu. juga bisa, nggak harus sekarang kan, nggak harus malam-malam gini. Gak harus sekarang gimana sih? Ini tuh udah fatal, udah harus dibenerin. Masalah kayak gini tuh harus udah dikelarin. Masa ya dipendem-pendem? Saya itu sama istri saya itu ya sudah lama berumah tangga. Saya juga kenal istri saya itu sebelum menikah itu sudah lama. Saya kenal sifat-sifatnya Mbak dari dulu. Lalu terus sama suami saya sama suami saya nggak gitu juga. Saya juga udah tahu sifatnya, buruknya kayak gimana. Tapi ujung-ujungnya juga sama kan? Kalau itu sih urusan rumah tangga Mbak sendiri. Saya nggak berkata. Ya masalahnya itu suami saya hubungan sama istri bapak. Saya nggak percaya itu Mbak. Ya udah, Ustaz, Udah, kita Mbak Maya, ini gimana ini? Viro pulang malam ini apa gimana? Kalau penjelasannya tadi mungkin 3-4 jam baru pulang. Kan ini sudah jam 2 malam. Cek apa-apa dari pagi sampai malam. Itu bukan mikir check apa? up, itu namanya check in, itu namanya. Cek apa Ustadz? Dokternya itu bisanya habis maghrib gitu. Di mana-mana kalau misalkan check up itu batasnya cuma sampai jam 4 sore. Pagi sampai jam 4 sore aja. Setelah itu pasti rumah sakit itu udah tutup, nggak mungkin ada akses lagi. Kata istri saya sih begitu Mbak. Kan katanya. Iya katanya. Kan belum tentu. Tapi saya percaya Kan istri tadi saya minta tolong, coba deh di video call, coba di telepon aja. Udah suruh telepon aja atau apa ya, pap gitu. Nggak bisa. Tahu Mbak. kan pap itu apa? Yang foto langsung itu loh. Nggak bisa, nggak mau dia Mbak. Jadi selama ini emang nggak mau visi. Nggak mau fisik, cuma all suara sama tulisan aja. Bisa jadi dia manipulatif memang, ya. Gimana Mbak Maya? Apa cari momen lain Mbak Maya? Gini deh, besok saya kesini lagi. Ya, Mau nggak siap. mau, pokoknya saya nggak mau tahu ya si Vira itu udah ada di rumah ini. Saya nggak mau tahu lagi ada alasan check up lah atau apalah, itu saya udah nggak mau tahu. Gini aja nanti Mbak, gimana kalau janjian sama istri saya saja? Enggak usah gini Pak Ustadz lagi. Ya, Besok itu kondisikan Viro-nya itu di rumah aja. oh gitu ya. Ya jangan boleh kemana-mana. Ya, Bilang ya. aja mau ada tamu. Jadi suami penting. itu harus tegas gitu loh Pak. Jangan loyo, jangan jangan apa ya, jangan gampang dibodohin gitu. Masa nggak curiga sama sekali sih? Saya nggak merasa dibodohi Mbak. Saya percaya istri saya gitu aja. Ya udah ada buktinya, padahal Yaudah, tinggal lihat secara teliti aja. gimana nih Mbak Maya? Itu bukan percaya tapi bodoh. Udah Mbak Maya sabar dulu. Karena yang jadi tersangka ini kan bukan Ustadz Zaki. Yang jadi tersangka ini kan Viro-nya. Mbak Maya kalau marah nanti sama Viro aja. Ustadz Zaki emang seperti ini dia. Dari awal dikasih video juga bilang settingan. Ya mungkin benar yang dibilang Mbak Maya ya. Pura-pura bodoh atau bodoh gitu kan, ya itulah hak lah ya. Yang penting malam hari ini mungkin Mbak Maya nggak ketemu sama si Viro. Gimana? Masih menunggu atau kita cari momen besok? Aku rasa itu mereka ini lagi sekongkol gitu. Gitu ya. Iya. Karena lihat dari gerak-gerik suaminya juga kayak panik, terus juga gemetar, kalau ngomong juga nggak yakin. Nggak jelas itu ya. Iya. Gini aja Pak Ustadz Yuti, Gimana? istri saya ini mungkin agak lama pulangnya. Gimana kalau besok saja, mau siang, sore, malam silakan, nanti istri saya tahanlah di rumah, nggak boleh pergi kemana-mana. Memang siap untuk mengkondisikan si Viro Siap. mana? Besok pasti istri saya tahan di rumah. Di rumah ya. Ya, Ya gimana Mbak Maya? Awas saja kalau saya tunggu. Besok pokoknya kalau misalkan saya kesini harus sudah ada si Viro di rumah ini.
Iya Mbak. Saya pegang ngomongnya Bapak buat Ya. tahan si Viro itu. Iya Mbak. Ya udah kalau gitu kita pamit ya Mbak Maya. Sabar Mbak Maya, jangan emosi, sabar. Semuanya ada waktunya. Oke, Pak Ustaz Zaki, sesuai apa yang disampaikan Pak Ustaz Zaki, besok diupayakan Viro di rumah ya. Iya Pak Ustadz Yudi. Jangan boleh keluar lagi. Jual apa, Gon? Jual apem. Ya jangan sampai seperti itu. Karena Mbak Maya ini udah jauh dari luar negeri. Dia berjuang selama 10 tahun lebih sampai bangun rumah, sampai membahagiakan suaminya. Ternyata suaminya berselingkuh sama si Viro. Kan kasihan juga. Saya juga kasihan sama Ustaz Zaki. Ustaz Zaki dibodohin. Karena apa? Ustaz Zaki sudah ditundukkan, makanya terus percaya. Gitu ya. Insya Allah nanti next time kalau ini udah clear Mbak Maya sama si Viro, Ustaz Zaki kita ruqyah ya. Gimana Kon? Ustaz Zaki ini perlu diruqyah nggak Kon? Ya harus itu Ustaz. Iya. Ya Itu bukan Ustaz itu apa itu. untuk sementara. Aneh. Untuk sementara. Kayak gitu tuh Oke. aneh. Oke ya Ustaz Zaki, mohon maaf ya. Ya, Mengganggu ya. waktunya. Oke Mbak Maya ya. Kita pamit aja. Oke. Oke. Terima kasih ya Ustaz Zaki. Mohon Sama-sama. maaf. Mbak. Mohon maaf Mbak ya. Assalamualaikum Ustaz Zaki. Salam Pak Ustadz Yudi. Ini gimana ini Ustaz? Kesini gimana? Ya kita nggak tahu ini, kita ngomong dulu sama Mbak Maya. Mbak Maya, ini Mbak Maya tadi diantar siapa? Tadi Atau saya naik Grab? Iya, tadi naik Grab buat kesininya. Terus pulangnya bareng saya atau Iya, dijemput? nanti saya udah telepon kok. Oh gitu ya. Iya, buat dijemput saya. Jadi gini sahabat, besok Mbak Maya ini mau datang lagi. Ya nggak tahu sama siapa ya, atau sama saya atau sama siapa saya nggak tahu. Atau mungkin saya besok ada kesibukan, mungkin juga tidak bisa ngantar. Doakan sahabat, Mbak Maya ketemu sama si Viro. Tapi saya berharap Mbak Maya jangan terlalu over ya, kan takutnya nanti Mbak Maya marah-marah, emosi, nggak kontrol, mukulin, nginjak-nginjak si Viro. Bahaya ya. Gimana kan? Kita bisa kita closing ya. Oke Mbak Maya, mungkin saya duluan ya. Iya. Mbak Maya nunggu sini. Iya, sudah telepon, udah jalan ke sini. Oke sahabat, mungkin itu aja untuk malam hari ini. Insya Allah besok kita datangi si Viro, atau Mbak Maya mau mengagendakan sesuatu, kita nggak tahu. Kita akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalulah baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia.
Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.